kelasnya, silakan pimpin berdoa terlebih dahulu ya. Apa kabar anak-anak? Ya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu presensi dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Nah, Ibu akan tayangkan sebuah video, kalian wajib memperhatikan ya, karena nanti akan ada beberapa pertanyaan yang Ibu ajukan. Nah, ada yang tahu nggak tadi video apa? Benar, video pidato. Siapa yang berpidato? Ya, Bapak Nadiem Makarim. Nah, menurut kalian, pidato tadi berisi ajakan atau bujukan untuk melakukan sesuatu nggak? Ya, melakukan apa? Melakukan perubahan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai teks pidato persuasif. Dan tadi adalah salah satu contoh pidato persuasif. Nah, di papan tulis sudah ada kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran. Nah, tolong ya dibacakan urut dari depan. Jadi setelah pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu menyebutkan dan juga memahami struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif, lalu mampu menyusun teks pidato persuasif, dan juga menampilkannya di depan kelas. Setelah itu melakukan pembahasan terkait dengan model pidato persuasif. Nah, di akhir pembelajaran nanti kalian akan diminta untuk menganalisis sebuah teks pidato persuasif, lalu mempresentasikannya di depan kelas. Selanjutnya kalian juga diminta untuk berpidato. Nah, saat kalian berpidato ini ada dua aspek yang dinilai. Pertama, aspek keterampilan, dan yang kedua adalah aspek model yang digunakan saat berpidato. Nah, aspek keterampilan ini meliputi seperti bahasa yang digunakan, intonasi, mimik wajah. Selanjutnya untuk yang model seperti impromptu, ekstemporan, menghafal naskah. Pada pembelajaran teks pidato persuasif kali ini, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok berisikan 4-5 orang. Setelah itu, Ibu akan memaparkan sedikit materi tentang teks pidato persuasif. Dan di sini, Ibu memiliki teks pidato persuasif yang berjudul Melestarikan Kebudayaan Indonesia, yang nantinya Ibu harapkan kalian akan membacanya dengan seksama, dan Ibu minta kalian untuk menganalisis struktur dan ciri kebahasaannya secara berkelompok. Apabila nanti dalam proses mengerjakannya kalian merasa ada yang bingung, kalian bisa langsung nanya ke Ibu atau kepada teman sekelompok kalian yang dirasa sudah lebih paham. Jadi, Ibu harapkan kalian harus saling membantu. Ibu akan memberi kalian waktu beberapa menit untuk mengerjakannya, dan setelah itu, Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Dan untuk teman-teman yang tidak presentasi, Ibu harapkan untuk menanggapi teman yang sedang presentasi di depan. Setelah semua presentasi, Ibu akan mengadakan tes ringan untuk kalian. Tes ini diadakan untuk mengetahui apakah kalian sudah paham betul tentang materi teks pidato persuasif ini atau belum, terutama terkait struktur dan ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif ini. Dan Ibu juga akan memberikan kalian skor dan gelar kepada setiap kelompok sesuai dengan hasil yang sudah kalian diskusikan tadi. Dan di akhir nanti, apabila kalian merasa ada yang bingung, kalian bisa langsung nanya ke Ibu, dan kita bisa menyelesaikannya secara bersama di kelas. Halo anak-anak, setelah tadi kalian sudah dibagi menjadi 4-5 orang dalam satu kelompok yang bersifat heterogen. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan media yang akan Ibu gunakan adalah laptop, LCD proyektor, dan tentunya PowerPoint. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang pidato persuasif. Kira-kira anak-anak tahu nggak sih pidato persuasif itu apa? Nah, sebelum sampai di pidato persuasif, apa sih yang dimaksud dengan pidato? Oke, silakan anak-anak baca di LCD yang telah Ibu tayangkan. Silakan anak-anak baca dulu. Apa sih yang dimaksud dengan pidato? Nah, oke.
Mari kita cermati bersama bahwa pidato merupakan salah satu kemampuan dan keterampilan berbicara yang menuntut seseorang untuk mampu mengungkapkan gagasan atau ide yang dimiliki. Jadi dalam pidato itu kita bebas untuk mengungkapkan ide dan gagasan yang kita miliki, tetapi harus berlandaskan pada suatu hal, entah itu hal yang baru ataupun ada teori-teori yang mendukung hal tersebut. Kemudian kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan pidato persuasif? Nah, kali ini kita akan belajar tentang pidato persuasif, di mana kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang gaya bahasa atau kebahasaan yang ada dalam pidato persuasif dan struktur-struktur yang ada di dalam pidato persuasif itu sendiri. Nah, tadi kan udah Ibu jelaskan tuh apa pengertian tentang pidato. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana dan apa yang disebut dengan pidato persuasif. Oke, anak-anak bisa dulu dong untuk dilihat dulu di LCD yang sudah Ibu tayangkan. Oke? Sudah? Nah, pidato persuasif merupakan jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, kemudian mempengaruhi, serta bersifat membujuk atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya nih, kita berpidato tentang kebersihan lingkungan. Nah, kita mengajak masyarakat, kita mengajak orang lain sebagai pendengar kita untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Itu merupakan contoh dari pidato persuasif. Jadi anak-anak misal berpidato atau tahu tentang pidato bahaya narkoba. Nah, bahaya narkoba itu merupakan salah satu contoh pidato persuasif karena bersifat membujuk ataupun mengajak kita untuk menghindari narkoba. Nah, kemudian struktur yang ada dalam pidato persuasif itu ada 4. Yang pertama ada salam pembuka, yang kedua ada pendahuluan yang berisi gambaran dari isi pidato tersebut. Kemudian yang ketiga ada isi pidato yang meliputi maksud, tujuan, rencana, sasaran, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada penutup. Jadi dalam pidato persuasif itu ada 4 struktur. Nah, ciri-ciri kebahasaannya itu ada A, B, C, D, E, F sampai F ya. Silakan anak-anak untuk dibaca dulu. Udah Ibu tampilkan di LCD. Oke. Sudah? Oke, apa aja tadi isinya? Iya, yang pertama kalimatnya harus aktif, pintar. Kemudian yang kedua, kalimat tugas. Ya, benar. Kemudian yang ketiga ada apa tadi? Kosakata motif. Kemudian yang keempat ada kosakata bidang ilmu atau istilah. Kemudian selanjutnya ada apa? Iya benar, rantai kata pasangan atau kata sinonim ataupun antonim ataupun kata-kata serumpun. Terus yang terakhir ada apa? Iya, tepat, kata benda abstrak. Itu adalah ciri-ciri kebahasaan yang ada dalam pidato persuasif. Oke, tadi udah Ibu jelaskan tentang pengertian pidato persuasif, kemudian struktur pidato persuasif, dan ciri kebahasaan dalam pidato persuasif. Nah, sekarang Ibu kasih kalian tugas untuk mengidentifikasi struktur dan kebahasaan yang ada dalam pidato persuasif kali ini. Nah, Ibu akan membagikan satu kelompok satu yang tentunya sama, nanti biar kita bisa membahasnya dengan enak. Satu kelompok, satu kelas, semuanya bisa pembahasannya sama semua. Nah, judulnya adalah apa? Ayo tebak. Nah, judulnya adalah Melestarikan Kebudayaan Indonesia. Nah, Ibu akan menjelaskan Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua tentang analisis gaya bahasa atau kebahasaan dan struktur yang ada dalam pidato persuasif dengan judul Melestarikan Kebudayaan Indonesia. Silakan kalian satu kelompok untuk mengerjakan bersama, jangan sampai temennya dibiarkan untuk tidak mengerjakan ataupun dia hanya diam-diam saja gitu ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, ada salah satu yang membantu Ibu untuk memberikan tugas-tugas ini? Oke, terima kasih. Ayo, silakan dikerjakan dulu tentang teks tersebut. Oke, bagaimana anak-anak? Bisa mengerjakan semua kan? Nampaknya semuanya bisa mengerjakan dengan baik ya. Oke, gimana? Apakah ada kesulitan dari kelompok 1?
Oh iya. Oke, baru mengerjakan. Kemudian dari kelompok 3. Oke, lancar. Kelompok 2. Oke, kemudian kelompok 5. Oh iya, mau tanya apa? Oke, mau tanya apa? Struktur. Struktur itu pasti semua ada. Nggak mungkin struktur itu nggak ada. Jadi struktur itu harus mencakup tentang 4 elemen yang ada. Jadi pasti ada kok strukturnya. Coba kalian cari dulu deh. Pasti ada. Oke, coba dulu. Ada 4 struktur. Ayo dicari yang cermat, yang teliti. Pasti akan ada dari awal sampai akhir strukturnya. Oke, sudah? Oke. 10 menit telah berlalu, tinggal 5 menit lagi kalian untuk mengerjakan. Kalau bingung, tanya ke ibu atau ke teman-teman yang lain. Pasti bakal tahu kok. Ayo, kelompok 5 nggak boleh sampai kalian nggak ada yang mengerjakan. Harus mengerjakan semua ya. Oke, sudah? Oke, sudah selesai ya. Udah 15 menit waktu yang kalian gunakan untuk mengerjakan contoh dari pidato persuasif. Sekarang ibu akan mempersilahkan untuk presentasi kelompok. Oke, siapa kelompok yang pertama? Oke, ibu tunjuk aja deh. Kelompok 5 silakan. Oke, silakan mempresentasikan hasil yang telah kalian dapatkan. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 1 mungkin? Oke, tanggapan yang sangat bagus. Oke, jadi kelompok 5 tolong diperhatikan gaya bahasanya atau kebahasaan yang ada dan strukturnya. Tadi strukturnya sepertinya kelewatan satu ya dari kelompok 5. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Oke, sudah? Wah, kalian sangat luar biasa dalam mengerjakannya ini. Oke, kemudian kelompok 5 sudah bagus. Silakan untuk kelompok pertama. Oke, sudah? Silakan kelompok kedua. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Kelompok ketiga. Oke, dan terakhir kelompok keempat. Wah, ternyata kalian sangat antusias dan luar biasa banget dalam mengerjakan soal yang telah ibu berikan tentang pidato persuasif. Sepertinya anak-anak juga sudah mengetahui dan paham tentang pidato persuasif ya. Oke. Dan dari 5 kelompok yang telah ada tadi, wah, keren banget ya. Sekarang ibu akan memberikan satu penghargaan untuk kelompok terbaik. Kelompok itu jatuh, dan penghargaan itu jatuh pada kelompok 3. Yeay, selamat untuk kelompok 3. Karena dari segi presentasinya cukup baik, kemudian diskusi kelompoknya cukup baik, kemudian dari pemaparan materinya juga cukup baik. Jadi kelompok 3 berhasil mendapatkan gelar. Oke, gelar penghargaan sebagai kelompok terbaik dalam presentasi kali ini. Oke, anak-anak ada yang ditanyakan dulu sebelum ibu tutup? Nggak ada? Oke, sekalian sudah paham semua ya tentang pidato persuasif. Kemudian tentang bagaimana sih pidato persuasif itu dan seperti apa sih pidato persuasif itu. Oke. Ya anak-anak, pidato persuasif intinya itu adalah pidato yang mengajak, mempengaruhi, dan menarik perhatian pendengar. Kemudian struktur dari pidato persuasif tadi ada: pertama, salam membuka; kedua, pembukaan; ketiga, isi; yang keempat, ada penutup. Kemudian untuk ciri bahasaannya itu yang pertama tadi ada kalimat aktif, kemudian ada kalimat tugas, ada kata emotif, ada kata ilmiah juga, sinonim dan antonim, dan yang terakhir adalah kata abstrak. Coba itu masnya yang di pojok mas, coba diulangi lagi arti dari pidato persuasif apa mas? Ya benar, pidato yang mengajak pendengar agar melakukan apa dari isi pidato tersebut. Kemudian coba itu mbaknya yang ngobrol sendiri itu, coba mbak disebutkan ciri-ciri kebahasaannya dari teks pidato persuasif apa mbak? Sebutkan 2 saja. Ya, ada sinonim, ada kata tugas. Terus kalau struktur pertama dari
dari pidato persuasif itu apa? Salam pembuka. Oke, untuk minggu depan kalian bawa satu contoh pidato, teks pidato persuasif, lalu kalian analisis ciri kebahasaannya bagaimana, kemudian strukturnya juga bagaimana. Nanti minggu depan presentasi maju satu-satu Ibu tunjuk ya. Terus untuk minggu depan selain akan presentasi, kita juga akan membahas tentang materi teks berita. Gitu ya. Ya sudah, pelajaran hari ini Ibu cukupkan, Ibu tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.